Hidup bukan karena ijazah, ngerti? Memulung itu adalah kenikmatan abadi. Di luar negeri tidak bisa mulung, yang punya rumah yang marah, atau di bak sampah itu ditulisi tanpa pengalaman. Anda belum manusia. Tapi kalau menurut anaknya, ketika pra meninggal itu kan minta pulang dari rumah sakit Cinta Roles ke rumahnya di Hutan Kayu. Katanya. Tahu nggak kalau Pramoedya Anantatur sempat jadi nominator Nobel bidang sastra sampai 6 kali? Kegagalan Pram meraih Nobel ini juga dikaitkan dengan W.S. Rendra loh. Wah, gimana ceritanya ya? Kok bisa? Kali ini kita kedatangan adik sang maestro, Susilo Anantatur. Ia akan bercerita banyak mengenai kehidupannya dan kedekatannya dengan sang kakak. Jangan lewatkan hanya di Viral Podcast. Halo, selamat datang di Viral Podcast. Bersama saya Nadirah Ali. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang penulis yang juga merupakan doktor lulusan dari Rusia. Dan beliau ini juga merupakan adik dari sastrawan besar Indonesia yaitu Pramoedya Anantatur. Nah, untuk menggali informasi lebih lanjutnya, saya sudah terhubung dengan Pak Susilo Anantatur. Halo Pak Susilo. Pak Sus, saya mau nanya nih, kan Pak Sus ini memperoleh gelar doktor gitu ya Pak dari Uni Soviet gitu ya. Tapi yang populer juga di Indonesia banyak orang tahu kalau Pak Sus ini lebih memilih jadi pemulung gitu ya Pak. Nah pertanyaan saya, kenapa Pak Sus lebih memilih memulung ketimbang memanfaatkan keilmuan S3-nya nih Pak? Ijazah saya nggak diakui oleh negara. Waktu itu menterinya Fuad Hasan. Menteri PDK-nya Fuad Hasan, lulusan Prancis, Sorbonne. Nggak mau ngakui, saya nggak tahu. Hidup bukan karena ijazah, ngerti? Baik. Jadi dan karena jadi rektor pemulung itu pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah maupun surat lamaran. Jangan lihat kerjaannya, tapi lihat hasilnya. Kalau Anda telusuri, rektor itu adalah penyelamat dunia. Baik, Pak Sus pernah bilang ya di beberapa wawancara, Pak Sus sering bilang kalau memulung adalah kenikmatan abadi gitu ya Pak? Nah, kenikmatannya dari mana itu Pak? Kata mutiaranya Sokrates, filsuf jalanan Yunani itu loh, 3 atau 4 abad sebelum Anno Domino. Dia kan mau dihukum mati. Dia memilih sendiri cara bunuh dirinya adalah minum racun pohon cemara. Padahal anaknya, istrinya, teman-temannya termasuk Plato itu sama menangis. Dia bilang, tidak usah menangis. Karena kematian itu kenikmatan abadi. Nah, kenikmatan abadi itu saya ambil, memulung itu adalah kenikmatan abadi. Itu loh. Makanya sampai sekarang saya tetap jadi pemulung. Terutama kalau hujan. Karena apa? Kalau hujan itu sepi. Pemulung sama tidur, saya malah berangkat. Karena nikmat. Hujan-hujan dapat barang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Gitu. Sejak di kapan? Blora itu kira-kira ada 50 orang pemulung. Rebutan mereka. Tapi saya udah punya rute sendiri. Misalnya di alun-alun ada pesta, saya nggak ikut. Saya udah punya rute sendiri. Sedikit ya itu, rute saya banyak ya itu, gitu loh. Jadi nggak ngongso hidup itu. Iya baik. Pak Sus sejak kapan ya memulung sejak kapan Pak? Saya sejak kecil mulung. Tadinya hanya mulung merek-merek rokok. Waktu kecil dulu. Dulu rokok itu mereknya itu lepas dari bungkusnya. Kalau sekarang kan kebanyakan jadi satu. Itu kita kumpulkan. Kalau orang-orang kemudian ya mengumpulkan yang namanya
bekas perangko, filateli. Dulu waktu kecil saya itu mulung merek-merek rokok itu. Saya juga senang mulung uang-uang receh. Namanya itu numismatik. Jadi kumpulan uang-uang receh itu saya punya di rumah. Kira-kira 3 kilo lah sekarang. Yang logam tok. Jadi saya mulung bukan sekarang aja, sejak kecil. Dari kecil sudah mulung. Apa? Di luar negeri juga saya mulung. Oke, baik. Pak Sus, tadi kan Pak Sus bilang sudah dari kecil memulung gitu ya Pak ya. Tapi apa dari kecil sudah bermimpi gitu Pak? Cita-citanya kalau boleh tahu dulu apa ya Pak? Cita-cita Pak Sus. Jadi jenderal. Tulisan saya yang pertama dimuat di majalah Kunang-Kunang oleh Postaka. Kemudian diubah menjadi remaja. Itu tulisan saya yang pertama itu. Saya kepengen jadi jenderal. Cita-cita itu kan yang penting waktu itu bukan itu Mbak. Bagaimana caranya supaya karangan itu dimuat dan saya dapat honor gitu loh. Nulis apa aja. Itu salah satu itu tulisan saya itu kepengen jadi jenderal. Umur 15 nulis tentang nasihat perkawinan. Tentang kecantikan di Amerika, tentang tewasnya Kennedy, semua saya tulis. Yang penting dapat duit dulu saya. Dulu. Pak Sus dan Pak Pramudia Anantatur sama-sama memiliki ketertarikan di bidang sastra ya Pak. Nah, ketertarikan kalau Pram itu karena bakat, kalau saya keterpaksaan karena nggak punya duit. Oke, Pak Sus, saya mau balik lagi ke profesi Bapak tadi yang memulung. Ada nggak Pak profesi sekarang ini penghasilan lain gitu Pak selain memulung? Saya kan kadang-kadang diundang kemana-mana. Itu kelihatan di belakang tuh. Itu ada 60 lebih penghargaan yang saya terima. Diundang kemana-mana. Berbagai universitas, kelompok, dan sebagainya itu. Dari situ ya tergantunglah mereka saya dibayar berapa. Saya nggak pasang tarif. Dikasih monggo, nggak dikasih monggo. Karena dulu saya sekolah itu gratis, jadi sekarang ini ya saya itu pengen balas jasa orang-orang dulu itu. Antara lain ya bikin perpustakaan, membantu teman-teman nulis skripsi dari S1 sampai S3. Semua gratis. Baik, Pak Sus, Bapak merasa terganggu nggak dengan image pemulung gitu Pak? Pernah ada sindiran atau apa begitu Pak? Banyak. Saya pernah mulung di sebuah toko sepeda. Ada bak sampahnya di situ. Saya kalau mulung itu yang sampah saya kembalikan seperti semula, rapi. Pemulung blora apa yang diambil perlu ditinggal gitu aja. Yang punya rumah yang marah, terus di bak sampah itu ditulisi. Nah itu kan juga penghinaan. Banyak Pak, kayak Mbak kayak gitu tuh orang yang. Tapi ya saya telan aja mentah-mentah. Semua itu membuat saya jadi kaya pengalaman. Itu mengambil hikmah dari kata-kata mutiaranya Einstein. Pengalaman itu adalah basis pengetahuan kamu. Jadi pengetahuan itu kalau amdasarin jadi ilmu kamu. Jadi pengalaman adalah basis ilmu pengetahuan kamu. Tanpa pengalaman, Anda belum manusia. Ada kata Plauto, seorang pemain sandiwara zaman Yunani kuno. No homo, belum manusia Anda kalau tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Pak Sus, saya mau nanya dong, akhirnya Pak Sus bisa kuliah di Uni Soviet, itu ceritanya gimana Pak? Saya kan ketika Soekarno membuat itu NKRI, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, secara hukum kan
dari Sabang sampai Merauke, jajahan Belanda. Tapi Belanda mengingkari janji Papua Barat tetap diduduki. Nah itu kemudian Soekarno mengkombinasikan antara demokrasi, antara politik sama diplomasi. Terus dia mengadakan mau melawan Belanda dengan membentuk Trikora itu, Trikomando Rakyat. Saya waktu ikut Trikomando Rakyat. Bahkan saya punya gelar letnan, kepala perbekalan batalion serbaguna. Itu 2 tahun saya latihan, terus Papua Barat kan kembali, maka terciptalah apa yang namanya dari RI menjadi NKRI. Nah itu terus saya banting setir mau kuliah lagi. Sebenarnya kalau dari Bogor dulu, saya kan lulusan Akademi Terbaik Bogor. Lulus sana itu bisa dikirim ke Amerika, Australia, sama Filipina atau Singapura gitu. Tapi kok banyak yang belum dikirim. Nah, kalau sampai tua kan sudah tumpul otak kita. Nah, ketika ada pengumuman penerimaan mahasiswa ke Uni Soviet, waktu itu efek dari kedatangan Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, yang ke Universitas Gadjah Mada, Jogja itu loh. Dia melihat antusiasme mahasiswa begitu rupa, terus dia berjanji akan saya dirikan Universitas Rakyat-Rakyat Asia, Afrika, Amerika Latin. Itu tahun 58. Dibuktikan tahun 60 berdiri itu universitas di Moskow. Saya harusnya angkatan kedua, tapi kemudian dikirim oleh angkatan ketiga oleh PTIP tadi, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Tahir Tayyib, dengan adakan seleksi. Angkatan ketiga itu yang diterima waktu itu dari Indonesia aja 90 orang, yang melamar 9.000 orang. Tapi karena ijazah saya SMA itu bagus, matematika 10, ekonomi 10, bahasa Inggris 8, masuk UI tanpa tes. Jadi waktu dites 9.000 itu juga saya lulus. Gitu loh. Tapi dulu saya dikirim harusnya untuk kuliah di jurusan geologi. Tapi kan saya lulusan S1 UI. Jadi ya di sana saya mengambil jurusan yang sama, yaitu ekonomi. Kalau itu kan cerita Pak Sus kuliah di Uni Soviet gitu ya Pak Sus. Nah kalau cerita Pak Sus akhirnya bisa jadi rektor universitas di Indonesia tuh gimana Pak? Dengan kondisi ijazah Pak Sus yang nggak diakui negara. Ya mereka yang kepingin saya jadi rektor. Terus saya juga ngajar di UNTAK, tahu UNTAK, Universitas 17 Agustus Jakarta. Itu saya kerjasama dengan anaknya laki-laki, Profesor Dr. Ali Sastro Amijoyo. Itu kan orang PNI kiri. Waktu dia berkunjung ke Moskow, kita itu ngomong-ngomong. Nah, ketika anaknya Ali Sastro mendirikan UNTAK Jakarta, dia nemui saya supaya saya ikut membangun Universitas 17 Agustus Jakarta itu. Dulu kantornya di Jalan Lodan, Jakarta. Bekas pabrik kapal Karya namanya. Di sana saya ngajar 6 tahun, pegang 4 mata kuliah. Apa saja tuh Pak mata kuliahnya? Ekonomi uang dan bank, ekonomi moneter, organisasi perusahaan, organisasi kepegawaian. Terus mengadakan penelitian di Pulau Seribu, melakukan seminar dan sebagainya. Baik Pak Sus, aku mau bahas topik tentang Pak Pramudia Nantatur nih Pak Sus. Hubungan Pak Sus dengan Pak Pram ini sedekat apa Pak? Dia kakak tertua, pengganti orang tua, beda umur 13 tahun. Dia juga musuh saya. Karena saya berapa kali ditempeleng. Tapi dia juga sayang sama saya. Jadi dia juga musuh, juga sahabat, teman seprofesi.
senasib di penjara, saya juga di penjara dan sebagainya. Jadi ya waktu dia meregang nyawa, saya datang ke Jakarta itu nggak nangis saya. Tapi sekarang kalau namanya disebut aja oleh orang, saya bisa menangis, terharu. Gitu. Kalau Anda pernah baca buku saya, Pram dari Dalam, Anda bisa tahu Pram mati karena apa? Dibunuh, terbunuh, dan bunuh diri. Tapi kalau menurut anaknya, ketika Pram meninggal itu kan minta pulang dari rumah sakit Jin Carolus ke rumahnya di Hutan Kayung. Katanya untuk visum yang katanya sakit tadi itu, gejala TBC, katanya harus membayar 15 juta. Makanya saya sekarang piara kumis ini, Mbak. Kalau saya mati di jalan nggak usah di visum. Orang yang pakai kayak gini cuma saya di dunia ini, nggak ada duanya. Nggak usah di visum. Buang-buang duit aja. Tadi kan Pak Sus bilang Pak Pram ini meninggalnya dibunuh, terbunuh, atau bunuh diri gitu ya. Kalau dan di media-media ada yang bilang karena diabetes, jantung. Tadi juga anaknya jawabannya lain. Kalau dari Pak Sus boleh tahu nggak Pak akibat yang mengakibatkan Pak Pramudia meninggal itu apa Pak? Jadi tadi itu Pram kan kepingin damai sama bapaknya yang meninggal. Bilang sama istrinya supaya kuburan bapak ibunya itu di keramik. Oke. Tahun 2003. Istrinya menjawab, kita ke jalan-jalan ke Blora aja ini sudah jual emas-emasan. Ntar deh kalau ada rezeki. Tahun 2006, Pram tuh melambung royalti miliaran. Nanti mereka datang ke Blora dengan 4 mobil mau jalan-jalan ke Bali, anak, istri sama cucunya. Malam hari saya dengar Pram sama istrinya debat masalah mengerami kuburan orang tuanya tadi itu. Kuburan orang tuanya itu di sana ada sebidang tanah yang ada 9 kuburan itu. Semua saudara. Nah itu istrinya menjawab, kuburan kok di keramik, buat apa? Buang-buang duit aja. Istrinya jawab begitu. Pram marah. Saya nggak mau ke Bali, saya mau pulang ke Jakarta, saya mau kerja. Sialnya yang suruh ngantar ke Jakarta itu saya, naik bis Garuda Mas eksekutif. Nah itu Pram kemudian pulang ke Jakarta mau kerja, saya suruh ngantar. Perjalanan Blora ke Bojonggede Bogor itu dia tidak makan apapun, walaupun dibekali oleh istrinya 1 kardus makanan dan minuman, singgung aja enggak. Begitu sampai di Bojonggede Bogor itu, dia langsung ngajak minum sama saya. Karena lemarinya itu penuh wine. Ayo minum, ayo, saya bilang. Tapi kan saya makan, dia enggak. 3 hari, 3 malam enggak makan apa-apa dia. Cuma minum terus, marah itu. Ngerti enggak, Mbak? Satu kali dia itu bersihin kebunnya, bakar sampah. Ketiduran di kebun. Anda tahu kan Bogor kota hujan, ya, nah itu dia kehujanan, bangun-bangun matanya terbalik, semua yang dilihat tuh warnanya ungu, sakit terus mati. Nah itu dibunuh oleh istrinya, terbunuh karena di bus dia jatuh. Jalan Blora Purwodadi dulu itu belum selesai diperbaiki, pemborongnya dari Thailand tuh kabur. Itu dia jatuh di koridor, nah itu dia terbunuh. Bunuh diri karena nggak mau makan. Itu Mbak. Pak Susilo, ada lagi nggak cerita unik Pak Sus dengan Pak Pram gitu yang mungkin banyak orang belum tahu? Cerita unik ini apa? Satu kali ya, saya beli koran pedoman, tahu? Dulu ada koran pedoman. Yang mimpin itu Rosian Anwar. Bacaan saya dulu itu memang koran pedoman. Nah, saya beli koran itu di Tanah Abang, ada kenalan. Kalau agak sore harganya turun. Jadi kan saya dapat untung buat beli jajan itu. Saya ke sana naik sepeda. Suatu kali saya beli koran itu, saya kan orang baru di Tanah Abang itu, tempat Pram itu. Jadi anak-anak itu seneng, ngerti nggak, kepengen kenalan. Jadi ada anak kecil
yang manggil-manggil saya, Om Cus, mundur-mundur di depan ban sepeda saya. Ngerti? Nabrak tiang gang dari besi, jatuh ke got. Orang di situ teriak. Anak kecil itu namanya Holili. Holili ditabrak sepeda. Pulang dari beli koran, slogan ditulisin, naik sepeda harus turun. Dulu motor belum banyak, Mbak. Saya baca koran terus tidur. Lagi tidur dibangunkan oleh istrinya Pram. Suruh ngadep Pram, ada apa? Saya ditempelin sama Pram. Sana minta maaf sama orang tuanya si Holili yang saya tabrak gitu. Ditempelin, dijenggut dan sebagainya. Saya nangis kejer. Waktu itu saya masih pelo, tahu pelo, belum bisa bilang R. Nanti kelas 2 SMP itu saya belum bisa bilang R, Mbak. Nah, itu saya bilang sama orang tuanya, saya tidak nabrak Holili. Holili jatuh sendiri. Itu. Nah, Pram dengar suara saya itu dia sadar bahwa saya memang benar-benar tidak nabrak. Nah, itu habis nangis kejer saya pulang tidur. Lagi tidur dibangunkan lagi suruh pakaian yang bersih. Dulu anak-anak yang dianggap nakal itu dibuangnya adalah ke Tangerang. Nanti pikir saya mau dibuang ke Tangerang, dipegang sama istrinya tangan satu saya, tangan satu lagi dipegang oleh Pram. Dipegang berdua keluar dari gang, rumah Pram itu gang 3. Masuk keluar ke jalan gang Tanah Abang 1 itu kira-kira ya 100 meter lah itu. Tahu-tahu Pram manggil becak. Istrinya naik dulu, Pram naik dulu, terus saya dipangku sama Pram. Di pangku itu saya diciumi sambil nangis Pram itu. Nangis karena merasa adik sendiri, yatim piatu kok dipukuli. Dia merasa kejam. Nanti. Nah, itu tahu-tahu dibawa kemana? Diajak nonton. Maunya ke bioskop Capitol, dekat Pasar Baru sana. Nah itu cara Pram minta maaf begitu. Nggak ngomong, sorry ya, nggak pernah Pram ngomongin. Tapi berbuat sesuatu yang mengungguli perbuatannya. Ngerti? Itu cara Pram meminta maaf. Karena ada surat dari saya, untuk saya dari Jerman, teman saya, itu oleh Pram dibuka. Ngerti nggak? Tahu-tahu teman dari Jerman tuh ngirimin uang saya 100 mark. Tapi waktu saya hitung kok jumlahnya bukan 100 mark, 150. Tahu siapa yang nambahi? Pram. Itu cara minta maaf gitu, surat orang kok dibuka. 100 mark jadi 150. Padahal teman saya bilang, kamu saya kirimi duit 100 mark. Nanti Mbak? Masih ngomongin Pak Pramudia nih, kan Pak Pramudia sempat dijadikan nominator Nobel ya Pak ya, sekitar 6 ya, sampai 7 kali. Benar ya Pak? Fukuoka dari Jepang dan Magsaysay dari Filipina itu dapat ya. Itu pun dia nggak bisa ambil sendiri karena masih dilarang pergi ke luar negeri. Kalau Fukuoka ada itu foto-fotonya di rumah lengkap. Waktu terima Fukuoka itu loh dari Jepang. Wartawan Jepang itu kemudian di Keblora dan nginep di rumah. Gitu. Terus mau nulis tentang orang tuanya Pram. Sudah saya kasih itu naskah-naskahnya, tapi sampai sekarang belum terbit bukunya. Itu. Pak mau balik lagi jelas ngomongin Nobel nih Pak Sus. Kan Pak Pramudia sempat dijadikan nominator gitu ya Pak, 6 sampai 7 kali ya bidang sastra. Nah, ada narasi juga yang bilang kalau ini dalam tanda kutip ya Pak, orang yang menggagalkan Pak Pramudia dapat Nobel itu W.S. Rendra. Kalau waktu itu katanya Rendra dari Irlandia. Pram itu siapa? Ngerti? Dia jawab, Pram itu adalah pengarang yang memberangus kreativitas pengarang lain. Itu jawabannya. Tapi dia juga dapat hadiah dari Stockholm, tapi bukan Nobel, hadiah lokal. Ngerti? Katanya begitu, benar apa enggak ya itu walau alam lah. Tapi menurut saya sebenarnya Rendra sendiri yang kepengen dapat Nobel.
Oke, mempercayai isu kalau WS Rendra buat pernyataan yang akhirnya bikin Pak Pramudia nggak jadi dapat Nobel gitu, Pak? Saya nggak pernah itu ya hanya dengar-dengar aja. Katanya begitu ya, silakan aja biar umum yang menilai. Nggak usah nuduh-nuduh orang. Pram menulis bukan untuk nyari hadiah. Duniaku bukan jabatan dan pangkat. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Bukunya dibaca silakan aja, yang penting jangan dibakar. Makanya di perpustakaan itu ada lambang yang bacalah bukan bakarlah. Saya tambahi sudah perubahan zaman, bacalah dan bakarlah sekalian. Oke, Pak Sus. Tapi kalau misalnya ya Pak, benar. Kalau misalnya ternyata benar Pak W.S. Rendra pernah buat pernyataan seperti itu, dari Pak Sus atau keluarga Anantatur lain ada rasa marah atau tidak gitu Pak? Pram menulis bukan untuk nyari hadiah, dia bilang. Yang penting dibaca. Menulis adalah karya keabadian. Itu loh Mbak. Kalau Anda pernah dengar nggak Gunnar Myrdal dari Swedia itu yang dapat hadiah Nobel karena bukunya Asian Drama. Semua buku ada manfaatnya. Tinggal bisa apa tidak ada mengambil manfaat dari buku itu. Itu loh Mbak. Jadi buat saya itu bukan masalah dapat kayak nggak dapat. Trump sendiri ngomong, saya menulis bukan untuk cari hadiah. Duniaku itu bumi manusia dengan persoalannya. Waktu 9 tahun Pram malah di Blora diadakan acara. Pram, sampah dan bumi manusia. Pram yang senang bakar sampah. Jadi asap sampah itulah dia dapat ilham. Kalau Maxim Gorki, itu bapak realisme dunia, dia itu dari ombak laut dapat ininya itu ilhamnya. Kalau Pram sampah, kalau saya pacaran. Masih ngomongin dunia sastra nih ya Pak. Saya mau nanya apa pendapat Pak Sus mengenai dunia sastra Indonesia sekarang ini Pak? Saya dikasih buku Tante Itu Luka, Eka Kurniawan, atau buku Utami itu, Ayu Utami. Bahkan saya ketemu sendiri sama Ayu Utami bersama dengan Gunawan Muhammad dulu itu. Ini Eka Kurniawan saya dikasih orang, saya baca, memang gayanya beda dengan Pram. Tapi oleh Benedict tadi itu dari Amerika disebut itu gaya baru. Jadi kita nggak menunggu 1 abad untuk menggantikan orang sejenis Pram. Nggak perlu nunggu 1 abad. Nah, tapi gaya itulah Mbak yang membuat saya juga nggak suka karena saya punya tokoh-tokoh penulis sendiri yang saya kagumi. Itu saya baca walaupun saya nggak menarik, saya nggak tertarik, saya baca sampai habis. Di ujung cerita itu saya menemukan 1 kata yang saya anggap luar biasa. Belum pernah saya baca kata seperti itu. 1 kata itu saya ubah dalam bahasa Rusia jadi buku. Judulnya Serigala. Bapak Teori Fungsi. Tiap orang harus punya fungsi. Fungsi Anda apa? Belum manusia Anda kalau tidak punya fungsi. Apalagi tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Nah itu, dalam buku itu saya bikin buku. Serigala judulnya. 1 kata jadi buku. Jadi Eka Kurniawan itu memberi saya inspirasi juga. Gitu loh. Oke, baik. Pak Sus tadi banyak bercerita mengenai pengalamannya, di antaranya kuliah di luar negeri, terus banyak orang tahu juga Pak Sus banyak menguasai bahasa asing gitu. Ada lagi nggak Pak Sus di usia Bapak gitu, sekarang ini keinginan Pak Sus yang masih belum tercapai mungkin Pak Sus, ada? Ada. Sebagai tutup buku kalau Pram bilang, saya mau nulis pengalaman saya sebagai laki-laki sejati.
Semua yang saya dengar, saya lihat dari buku, saya baca, semua masuk ke kepala saya. Itu kan dikumpulkan, kira-kira ada 3.000-an sampai 5.000 kata-kata indah. Di bus, orang nyanyi, yang ditulis di truk dan sebagainya itu semua masuk dalam. Juga buku-buku yang pernah saya baca itu kan selalu ada kata mutiara yang nyangkut di kepala saya. Itu nanti saya akan tulis jadi judul buku yang namanya Kerpeke Sang Lelananging Jagat. Yaitu buku itu nanti judulnya Kerpeke Sang Lelananging Jagat. Bukan nyombongin, Mbak. Selama ini saya itu udah kenalan dengan wanita lebih dari 200. Oke. Lebih dari 200 dari seluruh dunia. Jadi saya itu adalah playboy. Pak Sus, semoga bukunya bisa terrealisasikan untuk diterbitkan ya Pak Sus. Terima kasih banyak udah mau berbincang-bincang. Masih banyak belum diterbitkan oleh anak saya. Anak saya itu targetnya 7 tahun. Tapi kan pengarang lain kan yang terbitkan di Pataba didulukan. Kalau ada yang misalnya targetnya 7, 6 baru dapat, nah sisanya baru naskah saya. Jadi yang diutamakan masyarakat dulu. Ngerti? Ya, masih banyak. Barangkali ya sebentar lagi Pram kalah jumlahnya. Pram kan 50 kira-kira. Dia udah harus saya kalahkan. Guru harus kalah dari murid. Itu dialektika itu. Antare, semua mengalir, semua berubah. Oke, baik Pak Sus. Terima kasih banyak waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan Viral Podcast, Pak Sus. Terima kasih banyak dan semoga bukunya segera terbit ya, Pak. Oke. Sama. Oke, terima kasih, Pak. Kalau ada yang salah, bukan saya, telan aja. Iya, baik. Ya, terima kasih, Pak. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Sus. Banyak banget topik yang tadi kita bicarakan yang pastinya menarik dan semoga episode hari ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus saksikan Viral Podcast dan untuk subscribe channel ini dan like video ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.